Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1651. Betapa tak tahu malu. Kau mencoba membuat dirimu terbunuh. Apa menurutmu orang dusun sepertimu bisa menyentuh adikku? Timothy meledak marah dan menamparkan tangan Harvey sebelum Harvey bisa memeriksa Lady Ling secara menyeluruh. Benjamin mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tetap diam. Pendeta, di sisi lain, terbatuk ringan dan berkata, "Temanku, Lady Ling pasti dikutuk. Aku baru saja menghilangkan pengaruh jahat di dalam tubuhnya, tetapi kamu menyentuhnya lagi secara tiba-tiba. Aku tahu bahwa kamu memiliki niat baik dan ingin melihat apakah dia terluka, tetapi aku tidak akan dapat melakukan apapun jika pengaruh jahat dari dunia luar memasuki tubuhnya lagi." Semua orang menegang mendengar kata-kata pendeta. Harvey berbalik dan menatap pendeta dari Gunung Longhu dengan mata menyipit. Dia bertanya dengan tenang. "Anda adalah Master Ziegler dari Gunung Longhu kan? Apakah Anda sangat yakin bahwa Lady Ling dikutuk, bukan diracuni atau yang serupa?" Master Ziegler menyilangkan tangannya, ekspresi tinggi dan kuat di wajahnya. Ketika dia berbicara, itu dengan nada tenang dan bermartabat. "Aku mengusir kejahatan untuk mencari nafkah. Bagaimana aku bisa salah?" Harvey tidak mengatakan apa-apa dan tertawa. Melihat Harvey dipermalukan, Timothy berjalan maju sambil tersenyum. "Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Master Ziegler." Dia kemudian menoleh ke Benjamin dan berkata, "Kakak ipar, saya pergi jauh-jauh ke Gunung Longhu untuk meminta bantuan Master Ziegler dalam menangani kutukan saudara perempuan saya. Saya sangat yakin bahwa Master Ziegler pasti akan menghilangkan masalah ini untuk selamanya." Mendengar kata-kata Timothy, para wanita di dekatnya yang mengenakan pakaian tradisional memandang Master Ziegler dengan tatapan cerah. "Jika pendeta ini sangat terampil, mungkin kita harus memintanya untuk mengubah nasib kita dan membiarkan kita menikah dengan keluarga kaya. Master Ziegler, terima kasih." Benjamin tersenyum dan meminta maaf kepada Master Ziegler. Sejak istrinya kesurupan, Benjamin kehabisan akal. Dokter yang menghususkan diri dalam pengobatan barat atau timur, biksu, dan bahkan pengusir setan telah mengunjungi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat membantu mengangkat kesulitan istrinya. Tetapi Master Ziegler telah melakukan hal yang mustahil dan menidurkan istrinya. Ini sudah cukup bukti untuk melihat masalahnya. Sebelumnya, setiap kali kutukan menyerang, Lady Ling akan mengamuk untuk waktu yang lama. Setiap saat, Benjamin dibiarkan kelelahan. Dia tidak berpikir Harvey memiliki keterampilan untuk memecahkan kesulitan ini. Bagaimanapun, beberapa profesi berspesialisasi dalam situasi tertentu. Harvey bukanlah seorang dokter atau pendeta, jadi mengapa dia tahu apa-apa tentang metafisika atau geomansi? Setelah menerima pengakuan Benjamin, Master Ziegler menyilangkan tangannya dan menjawab dengan tenang sambil tersenyum. "Anda terlalu baik, Tuan Ling. Ini bukan masalah yang besar. Keluarga imam di Gunung Longhu mempraktikkan kerajinan asli, tetapi ada beberapa orang jahat yang menggunakan nama kami untuk menipu orang-orang yang jujur. Yakinlah, saya bukan salah satunya. Takdir telah membawa saya keluar dari gunung untukmu, Tuan Ling. Jika itu orang lain, saya bahkan tidak akan mengalah." Ada makna tersembunyi lain dalam kalimat itu. Master Ziegler ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Benjamin. Benjamin tersenyum dan melambaikan tangannya. Salah satu bawahannya berjalan keluar dengan piring kayu berisi cek. "Master Ziegler, saya tahu Anda di sini karena kebaikan hati Anda sendiri. Anda membantu orang luar, dan bukan untuk barang-barang materialistis. Tetapi untuk berterima kasih karena telah muncul hari ini, saya bersedia menyumbangkan 1,5 juta dolar sebagai persembahan. Terimalah tanda penghargaan kecil ini." Mata Master Ziegler langsung menyala. Dia berseru dengan benar. "Saya tidak boleh mengambil ini. Saya tidak akan berani menerima ini sebelum masalah ini benar-benar terpecahkan."
Keduanya terus bersikeras pada keputusan mereka sampai Master Ziegler, tanpa daya, menerima cek itu. Ngomong-ngomong, Master Ziegler, mengapa istri saya di bawah kutukan? Benjamin bertanya. Melihat cara Master Ziegler menerima cek itu, dia mendapati dirinya mengerutkan kening. Bab 1652. Master Ziegler mencubit jarinya dan menghitungnya. Setelah itu, dia menghela nafas berat. Tidak heran. Tuan Ling, saya tidak tahu untuk apa manor Anda digunakan atau sejarah di baliknya. Tapi saya merasakan kehadiran semangat kebencian di bagian ini. Seseorang pasti mati di sini dengan sia-sia. Lady Ling adalah seorang wanita. Tubuhnya rapuh, dan dia dipenuhi dengan energi feminin. Dia pasti menyentuh inang dari pengaruh jahat secara tidak sengaja, atau terlalu dekat dengannya. Akibatnya, dia dikutuk dan dirasuki. Master Ziegler berbicara dengan sangat yakin, seolah-olah dia sedang memberikan penilaian yang benar dan benar. Apakah begitu? Benjamin tercerahkan. Kalau begitu, Master Ziegler, adakah cara kita bisa menyingkirkan kejahatan ini? Tentu saja. Mohon tunggu sebentar, Tuan Ling. Master Ziegler menutup matanya. Tubuhnya mulai bergoyang perlahan dan dia melantunkan beberapa doa misterius. Dia mulai mengayun-ayunkan pedang kayu persiknya. Setelah beberapa saat, dia mengarahkannya ke sudut terpencil di halaman belakang. Itu dia, Tuan Ling. Kalau tidak salah, seharusnya ada sumur kering di sana yang disegel. Seharusnya ada tumpukan tulang di dalam sumur. Kirim seseorang untuk mengambil tulang dan menyiapkan uang kertas. Saya kemudian akan melepaskan jiwa yang telah terperangkap di dalamnya. Setelah itu, situasi Lady Ling harus diselesaikan untuk selamanya. Apakah itu akan berhasil seperti itu? Yona bingung. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa pendeta aneh ini mungkin mempermainkan semua orang. Benjamin juga tidak begitu yakin, tetapi dia masih melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Timothy dan yang lainnya untuk melihat ke dalam sumur. Setengah jam kemudian, Timothy muncul kembali, terkejut. Saudara ipar, ada tumpukan tulang di sumur kering. Diperkirakan berumur setidaknya 100 tahun. Benjamin dan semua orang memasuki halaman belakang. Saat mereka melihat tumpukan tulang, mereka terkejut. Benjamin menghela napas lega. Dia melipat tangannya di depan Master Ziegler sebagai sikap hormat yang sopan. Saya benar-benar yakin kali ini, Master Ziegler. Tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Master Ziegler menyilangkan tangannya dan menjawab. Saya akan mulai melepaskan jiwa yang terperangkap di dalam tulang-tulang ini. Ketika semangat kebencian hilang, Lady Ling akan bangun sekali lagi, penuh semangat. Terima kasih Master. Begitu istri saya pulih, akan ada lebih banyak hadiah besar yang menantimu. Benjamin sangat gembira. Sejak Benjamin dan istrinya mulai tinggal di sini, mereka terus-menerus menghadapi masalah demi masalah. Masalah Benjamin kemudian diselesaikan oleh Harvey, sementara Master Ziegler akan menangani kesulitan Lady Ling. Benjamin memutuskan untuk memperlakukan istrinya dengan baik setelah kejadian ini berlalu dan menjalani kehidupan yang damai. Lagi pula, hanya orang yang telah menghadapi kematian itu sendiri yang akan memahami nilai sebenarnya dari kehidupan. Yakinlah, kakak ipar. Master Ziegler akan melakukan yang terbaik. Timothy tersenyum bahagia. Kenapa kita tidak pergi sekarang? Biarkan pendeta melakukan tugasnya. Kita hanya menunggu kabar baik di luar. Semua orang bersiap untuk keluar. Tiba-tiba, Harvey tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Master Ziegler, izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda sangat yakin bahwa Lady Ling dikutuk, dan alasannya adalah karena tulang-tulang itu? Master Ziegler menatap Harvey, mendengus dengan dingin. Bocah ini muncul entah dari mana dan terus menanyainya berulang kali. Bocah, aku tidak tahu persis apa yang kau lakukan. Aku tidak peduli jika kau mencoba menipu orang, atau jika kau bergantung pada orang lain untuk mendapatkan makanan. Tapi bagaimanapun juga, kau tidak punya hak untuk menanyaiku. Aku akan memperjelas ini. Aku akan menangani masalah Lady Ling, dan aku akan menyelesaikan semuanya sebelum matahari terbenam.
Siapapun yang berani menanyaiku lagi, maka aku minta maaf, tapi aku akan berhenti dan pergi. Bab 1653. Penyerahan paksa. Master Ziegler memaksa Harvey untuk menyerah. Meskipun Benjamin mengagumi Harvey, dia lebih mengkhawatirkan istrinya daripada orang lain. Benjamin hanya bisa menghela nafas saat itu. Tuan York, Anda bisa melihat kondisi istri saya. Dia memang dikutuk. Kami akan menyerahkannya pada Master Ziegler. Tolong, tunjukkan saya rasa hormat dan jangan berbicara lagi. Apakah kau mendengar itu? Timothy membenci Harvey. Dia dengan cepat menindaklanjuti kata-kata Benjamin dan dengan sengaja memberikan pukulan verbal pada Harvey. Hanya profesional khusus yang tahu bagaimana menangani metafisika dan geomansi. Orang luar sepertimu harus berhenti menyela. Jikalau mengusir Master Ziegler, kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Harvey menjawab dengan tenang. Tapi Lady Ling tidak dikutuk sama sekali. Tubuhnya di bawah mantra jahat. Dia bisa tidur nyenyak ini bukan karena usaha Master Ziegler. Mantra adalah yang paling kuat selama malam hari. Siapapun yang menyebabkan ini kemungkinan besar menyimpan kekuatan untuk membunuh Tuan Ling menggunakan istrinya pada malam hari. Ketika saatnya tiba, Lady Ling akan menjadi sangat kuat sampai titik di mana peluru tidak akan bisa melukainya. Mantranya belum dihapus sekarang, itu menjadi masalah besar di malam hari. Melihat Harvey begitu yakin pada dirinya sendiri, Master Ziegler gemetar karena marah. Kenapa kau masih mengatakan omong kosong saat ini? Kau berbicara tentang mantra. Apakah kau tahu sesuatu tentang mantra? Sudahkah kau membaca buku perubahan? Kau bahkan tidak tahu bagaimana dasar-dasarnya bekerja. Tapi disinilah dirimu, mengajariku tentang hal-hal tingkat lanjut seperti mantra. Apakah kau bahkan layak? Memang, aku tidak tahu bagaimana semua ini bekerja, tapi aku sangat paham dengan mantra yang berhubungan dengan pembunuhan itu. Tidak peduli seberapa kuat mantranya, itu tetap saja mantra yang digunakan untuk membunuh. Hanya karena aku tidak tahu cara kerjanya, bukan berarti aku belum melihatnya sendiri. Master Ziegler menuding Harvey dengan marah dan membentak dengan marah. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, bocah. Lady Ling akan baik-baik saja tidak hanya saat malam tiba, tapi dia akan tetap seperti itu bahkan setelah lewat tengah malam. Saat aku selesai melepaskan jiwa yang terperangkap dalam tulang-tulang layu ini dan menghilangkan sisa pengaruh jahat di tubuh Lady Ling, aku akan bisa menyelesaikan semuanya. Jika kau tidak keluar dari sini sekarang dan terus mengganggu pekerjaanku, aku mungkin akan meninggalkannya sendirian. Timothy berbaris maju dan mendorong Harvey dengan marah. Cukup, Harvey. Apakah kau sudah selesai bertingkah sok? Apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Orang-orang sepertimu hanya mencoba untuk membunyikan alarm palsu dan mengelabui kakak iparku agar melihatmu dalam cahaya yang baik. Kau hanya mencoba untuk lebih dekat dengannya. Aku memberitahumu sekarang. Percuma saja. Kakak iparku tidak akan pernah mempercayaimu. Aku juga tidak akan pernah mempercayaimu. Keluar dari pandanganku sekarang juga. Pria dan wanita di sekitarnya, semuanya mengenakan pakaian tradisional, menatap Harvey dengan jijik. Seorang penipu mencoba mengelabui keluarga Ling Sunan. Dia mencoba membuat dirinya terbunuh. Tuan Ling, saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan. Anda harus memutuskan apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya. Harvey berbicara dengan nada tenang. Saya bukan master, tapi saya tahu mantra yang digunakan untuk membunuh ketika saya melihatnya. Demi perkenalan kita, saya hanya akan mengatakan ini sekali, jika Anda terus percaya pada pendeta ini, istri Anda akan mati. Beraninya kau. Kau berani mengutuk kakakku. Timothy melompat dari tanah, wajahnya tampak sedih. Dia mulai meneriaki Harvey dengan marah, sambil menuding Harvey dengan jari penuh kebencian. Keluar. Keluar sekarang juga. Jika bukan karena kakak iparku, aku akan meminta seseorang untuk mematahkan kakimu di sini dan sekarang. Tuan York, Anda terlalu banyak bicara. Kediaman Ling tidak menerima tamu lagi hari ini. Silakan pergi. Ekspresi Benjamin menjadi gelap.
Dia sangat menghargai kehidupan istrinya. Namun tepat ketika keadaan mulai berubah menjadi lebih baik, Harvey mengatakan bahwa istrinya akan meninggal. Pernyataan itu membuat Benjamin memandang Harvey dalam sudut pandang yang buruk. Harvey bukanlah seorang dokter atau pendeta. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Bab 1654. Harvey mengangguk, lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihatnya pergi, Yona buru-buru mengikutinya. Timothy memperhatikannya dengan ekspresi frustrasi. Dia memiliki perasaan yang tak terkatakan untuk Yona. Dia tidak akan membiarkan pria lain mendekati Yona, terutama Harvey. Di luar kediaman Ling, Harvey memanggil taksi dan hendak meninggalkan daerah itu. Yona dengan cepat berlari dan meminta maaf dengan tenang. Maaf, Tuan York. Ayah baptis saya hanya dibutakan oleh kekhawatirannya. Saya juga tidak terlalu percaya pada Master Ziegler, tapi... Satu hal lagi. Harvey menggelengkan kepalanya untuk mencegah Yona meminta maaf. Master Ziegler mungkin memiliki sedikit bakat, tetapi mantra adalah buatan manusia. Aku tidak tahu mengapa seseorang melakukan ini, tetapi siapapun pelakunya, dia telah merencanakan ini sejak lama. Aku ragu mereka hanya menargetkan ibu baptismu. Pelakunya kemungkinan besar akan menggunakan ibu baptismu untuk membunuh ayah baptismu, jadi persiapkan dirimu sesegera mungkin. Setelah itu, Harvey berbalik dan berjalan keluar dari kediaman Ling. Melihat Harvey masih mengkhawatirkan Benjamin terlepas dari semua yang telah terjadi, Yona merasa lebih bersalah dari sebelumnya. Dia bersikeras mengantar Harvey kembali ke hotel. Saat mereka turun dari mobil, Yona memberikan Harvey sebuah hadiah. Harvey tahu bahwa Yona berusaha meminta maaf menggantikan Benjamin, jadi dia tidak menolak hadiah itu. Setelah melirik isi kotak itu, dia menyimpan hadiah itu bersamanya. Hadiah itu tidak lain adalah kue teh hitam. Warnanya sangat gelap, dan tidak ada yang istimewa darinya. Tapi karena Yona akan memberikan ini kepada seseorang, tentu saja itu akan menjadi barang yang sangat luar biasa. Harvey beristirahat di kamar presiden untuk sementara waktu. Sekitar setengah jam kemudian, ponselnya mulai bergetar. Dia mengira itu Yona, tapi peneleponnya adalah Kelly. Kelly telah menunggu kabar dari Harvey. Ketika dia tidak tahan lagi dengan ketegangan, dia menelepon untuk mengundang Harvey makan di rumahnya. Harvey ingin menolak tawaran itu kalau seluruh keluarga Kelly bubar sekali lagi, tetapi Kelly bersikeras. Di bawah bujukan Kelly yang terus-menerus, Harvey hanya bisa menerima tawaran itu. Pada pukul 5 sore, Harvey meninggalkan Praha Hotel dan menuju rumah Kelly. Tapi saat Harvey melangkah keluar dari hotel, beberapa preman muncul dari bayang-bayang gedung dan menatap Harvey dengan tatapan jahat. Tuan Muda Timothy, aku pikir aku mengerti sekarang. Dia pasti akan mengemis makanan di jalanan. Seorang preman berbicara di teleponnya. Baik. Karena dia ada di sini, aku akan memberinya pelajaran hari ini. Beberapa orang dia tidak bisa membodohi. Dan beberapa wanita yang tidak berhak dia dekati. Seorang dusun entah dari mana berani melawanku, Timothy Fay, demi wanitaku. Dia akan membayar untuk ini. Beberapa Toyota tiba di jalan. Terdengar pekikan memekakkan telinga saat Toyota membelok ke samping dan berhenti tepat di depan jalan Harvey. Mereka semua berada di jalan rahasia yang hampir tidak ada orang yang mengambilnya. Lebih banyak preman melompat keluar dari mobil, semuanya tersenyum miring dan jahat. Mereka mengepung Harvey dengan mengancam, menghalangi jalannya. Harvey, yang membawa hadiah, bertanya dengan tenang. Apakah kalian membutuhkan sesuatu? Teruslah berakting. Para preman minggir untuk mengungkapkan Timothy, yang mengenakan jas dan mengisap cerutu tebal. Dia melangkah keluar dari mobil dengan langkah berlebihan. Tidak buruk, Harvey York. Kau tidak memiliki bakat lain, tetapi caramu berpura-pura berada di atas liga orang lain. Tidak heran kau punya nyali untuk memperebutkanku demi wanitaku. Bab 1655. Harvey menatap Timothy dengan tenang, sama sekali tidak gelisah. Aku tidak memperjuangkanmu untuk seorang wanita.
Timothy menyeringai bangga pada Harvey atas kata-kata Harvey. Dia berpikir bahwa kata-kata Harvey adalah tanda penyerahan dan Harvey sekarang berada di bawah kendalinya. Tetapi bahkan sebelum dia bisa menjawab, Harvey melanjutkan. Kau tidak punya hak untuk melawanku, kau juga tidak layak. Aku tidak pantas. Timothy membeku, tertegun. Sedetik kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Harvey York, apakah menurutmu kau orang yang hebat? Apakah menurutmu menipu saudara iparku agar menyukaimu akan memberimu otoritas di sini? Apakah kau pikir kau bisa memandang rendah diriku karena ini? Ya, kakak iparku memang menyukaimu. Dia bahkan mengizinkan Yona untuk menjagamu saat itu. Tapi apakah kau pikir kau memiliki nilai lebih di matanya setelah kejadian sebelumnya? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Bahkan jika aku mematahkan semua anggota tubuhmu, dia bahkan tidak akan peduli. Bagiku, kau hanyalah kotoran yang gagal melekat pada keluarga Ling. Saat dia berbicara, Timothy mengeluarkan kepulan asap. Arogansi tertulis di seluruh wajahnya. Timothy mengambil beberapa langkah ke depan dan menjentikkan abu cerutu ke wajah Harvey. Dia menggeram. Untuk menghormati Yona, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi hanya karena kau lolos dari kematian, bukan berarti kau akan dibebaskan dari hukuman. Berlututlah sekarang dan patahkan salah satu tanganmu di depanku. Bersumpahlah padaku bahwa kau tidak akan pernah dekat dengan Yona lagi. Jika kau melakukan semua ini, aku akan membiarkanmu pergi. Ini, kau tidak akan bisa menanggung konsekuensinya ketika aku mengambil tindakan sendiri. Harvey tetap menjadi dirinya yang tenang. Tuan Muda Timothy Fei, izinkan aku menanyakan sesuatu sebelum kau mengambil tindakan. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Timothy dengan dingin menjawab. Tidak. Apakah aku pernah menyinggungmu dengan cara apapun sebelumnya? Tidak. Kalau begitu, apakah kau sudah memikirkan konsekuensi menuntutku untuk berlutut dan mematahkan lenganku tanpa memberiku alasan kuat mengapa? Ekspresi Harvey sedingin es. Alasan. Baiklah, aku akan memberimu satu. Timothy mengembuskan kepulan asap tepat ke wajah Harvey. Nomor 1, Yona hanya bisa menjadi milikku. Siapapun yang mendekatinya menyinggungku. Nomor 2, kakak ipar hanya bisa menjadi kontakku. Siapapun yang berani berpegangan padanya harus melewatiku terlebih dahulu. Apakah itu cukup alasan untukmu? Timothy menyeringai, mengabaikan ekspresi dingin Harvey. Para wanita longgar yang berkeliaran di sekitarnya menatap Harvey dengan seringai menghina. Sungguh orang dusun yang tampak kotor. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Tuan Muda Fei? Tuan Muda Fei adalah bos dari saudara ipar Mordu. Dia bisa dengan mudah membunuh orang dusun yang tidak sadar ini dengan satu jari jika dia mau. Harvey menyeka abu dari wajahnya, lalu menatap Timothy dengan ekspresi acuh tak acuh. Karena kau membesarkan Yona dan Benyamin, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Berlutut dan patahkan salah satu lenganmu, maka aku tidak akan menyentuhmu. Jika tidak, Benyamin tidak akan bisa menyelamatkanmu bahkan jika dia datang. Aku bilang begitu. Timothy membeku sebentar sebelum tertawa terbahak-bahak. Apakah kau menyuruhku berlutut dan mematahkan lenganku? Dan bahwa kau akan melepaskanku jika aku melakukannya? Bocah. Apakah aku mendengar dengan benar? Hahaha. Preman di sekitar Timothy tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka sakit. Para wanita juga tertawa tak terkendali saat mereka menutup mulut mereka, bertindak seolah-olah mereka sedang melihat badut. Mulut Harvey menegang menjadi kerutan sedingin es. Dia mengambil langkah maju tanpa berkata apa-apa dan mendaratkan tendangan keras ke arah Timothy. Bab 1656. Sebuah ledakan keras mengikutinya. Timothy dikirim terbang, mendarat tepat di salah satu mobil yang diparkir di dekatnya. Lampu depan mobil hancur total saat tubuhnya menabrak mobil. Darah bocor dari dahi Timothy. Cerutu yang dia gantung jatuh ke tanah. Hiss. Harvey tidak berhenti di situ. Dia mengambil cerutu dari tanah, lalu menekannya tepat ke dahi Timothy yang berdarah. Ark. Timothy menjerit kesakitan, seperti suara babi disembelih.
Cerutu itu sangat panas, mungkin sekitar 200 derajat panas. Jika Timothy tidak berteriak, dia bukan manusia. Seluruh tubuh Timothy berkedut kesakitan. Dia tanpa sadar mendongak, mencoba menjauh dari ujung cerutu merah cerah. Tapi tepat saat dia mengangkat kepalanya, Harvey memasukkan cerutu tepat ke mulutnya. Tangisan kesakitan Timothy terdengar lebih keras dari sebelumnya. Seluruh kerumunan jatuh ke dalam keterkejutan yang mengejutkan. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Harvey punya nyali untuk menyiksa Timothy sampai titik ini dalam keadaan seperti ini. Pengikut Timothy mengalami kesurupan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani memperlakukan Timothy sedemikian rupa di Mordu. Bahkan para fanatik yang tidak bermoral dari dunia bawah dengan hormat akan pergi setelah menemukan identitas Timothy. Menyinggungnya akan berarti kematian. Semua wanita menutup mulut mereka dengan ngeri. Mereka ingin berteriak, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara karena ketakutan yang luar biasa. Hal-hal tidak hanya berakhir di sana. Harvey mengambil batu bata dari tanah dan menghantamkannya ke kepala Timothy tanpa berkedip. Bang! Kau menyuruh anak buahmu mengikutiku. Bang! Membawa orang ke sini untuk membuatku kesulitan. Aku berteman dengan Benyamin dan Yona adalah masalah bagimu. Bang! Apakah kau melihat dirimu sebagai raja? Memberitahuku untuk berlutut dan mematahkan lenganku. Apakah kau bahkan layak? Bata mulai retak sementara kepala Timothy mengeluarkan banyak darah. Wajahnya celaka. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan dia akan menemukan pria yang begitu kejam. Harvey tidak hanya berani memukul Timothy, tetapi dia juga tanpa ampun saat mendaratkan pukulannya. Para wanita mulai berteriak ketakutan, sementara ekspresi preman berubah panik. Harvey York, apakah kau sudah memikirkan konsekuensi memukulku? Timothy mendidih karena marah. Tamparan. Harvey mengayunkan backhandnya ke wajah Timothy. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Apakah konsekuensinya seburuk itu? Biarkan aku memberitahumu lagi. Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf, lalu patahkan lenganmu. Tapi aku tahu kau tidak mau, jadi biarkan aku memberimu kesempatan. Aku akan memberimu 10 menit. Panggil siapapun yang kau inginkan, termasuk saudara ipar tersayangmu. Jika salah satu dari mereka bisa membuatku tersentak, aku akan mematahkan keempat anggota tubuhku hanya untukmu. Tapi jika mereka tidak bisa, aku akan menghancurkan milikmu. Harvey memberi Timothy tamparan kuat lainnya yang membuat Timothy terbang. Timothy jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berkedut dan menggigil kesakitan. Pergi. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Dapatkan dia. Semua preman menerkam ke depan dalam sekejap mata. Beberapa menit kemudian, mereka terlempar ke tanah dan jatuh telentang. Hanya para wanita yang dibiarkan berdiri, dan mereka menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri. Timothy tersambar petir. Dia menutupi kepalanya dan berseru dengan marah. Dapatkan seseorang. Dapatkan semua orang di sini sekarang. Aku ingin Harvey York tahu bahwa Mordu adalah milikku. Aku, Timothy Fay, bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh orang dusun biasa. Bawa orang-orang dari Longman ke sini juga. Jika aku tidak bisa membunuhnya hari ini, nama keluargaku adalah York. Bab 1657. Timothy bukanlah seorang pangeran atau tuan, tetapi saudara perempuannya terlalu baik dan memanjakannya dengan busuk. Itulah mengapa dia berani menggunakan nama Benyamin secara terang-terangan dan memamerkan otoritasnya dimanapun dan di kapanpun dia mau. Dia bahkan ingin menjadikan Yona miliknya. Ketika orang luar mencoba pamer di Mordu, Timothy tidak akan mengampuni mereka dan menghancurkan mereka semua. Belum lama ini, beberapa tuan muda sombong dari keluarga kaya di Walsing ingin memperebutkan Timothy untuk seorang wanita. Namun mereka semua berakhir dengan kekalahan yang memalukan. Siapakah Timothy? Siapa yang perlu dia takuti? Namun, seorang dusun yang bau menendangnya ke tanah dan memukulinya. Timothy berbuih karena marah. Orang dusun ini telah memukuli begitu banyak tanpa mempedulikan konsekuensi yang mengerikan.
Tidak hanya itu, dengan arogan ia menambahkan bahwa Timothy boleh memanggil siapapun kroninya. Timothy sangat marah, dia berhenti merasakan sakit di tubuhnya yang terluka. Dia dan para pengikutnya buru-buru menelepon. Harvey, sebaliknya, mulai memainkan ponselnya sambil menunggu dengan acuh tak acuh. Dia tidak punya niat untuk menelepon siapapun. Dia berdiri di sana menunggu tanpa mempedulikan dunia. Penampilannya yang tenang membuat marah. Timothy bahkan lebih. Vroom, vroom, vroom. Tidak lebih dari 10 menit kemudian, banyak mobil muncul di depan mata. Wrangler, Prado, Land Cruiser, Benz G-Class, Rolls-Royce Cullinan. Semuanya dapat dianggap sebagai merek top of the line. Warga Mordu menyukai mobil off-road yang tampak liar. Timothy memiliki banyak kontak di seluruh Mordu. Dia segera mengumpulkan setiap kepribadian terkenal dan tuan muda kaya yang dia kenal di sini. Semuanya adalah bagian dari klub mobil off-road Mordu. Terlepas dari namanya, klub itu hanyalah kedok bagi para playboy dan selebritas kaya untuk bersosialisasi. Stephen sendiri membeli Benz G-Class hanya untuk masuk ke dalam lingkaran. Semua pemuda kaya keluar dari mobil mereka, membawa berbagai macam senjata. Ada yang membawa tongkat golf, ada pula yang membawa tongkat bisbol berukuran besar. Setiap senjata siap membantu mereka. Ada banyak wanita cantik yang menemani mereka juga. Lagi pula, tidak ada artinya untuk pamer jika mereka tidak memiliki wanita yang tergantung di lengan mereka. Dalam sekejap, geng bobrok itu tampak mewah. Sekitar 200 orang mengepung Harvey. Mereka menatapnya dengan tatapan dingin dan postur mengancam. Timothy tampaknya setidaknya mampu. Dia menambal lukanya sesederhana mungkin dan berdiri di atas Prado, melihat sekelilingnya. Melihat tuan muda dari klub mobil off-road Mordu bergabung dengan perjuangannya, dia dipenuhi dengan kesombongan dan kesombongan. Dia memandang rendah Harvey sambil berdiri di Prado dan menggeram. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, Harvey York. Berlututlah dan minta maaf padaku. Patahkan keempat anggota tubuhmu, lalu segera keluar dari Mordu. Jika kau melakukan semua itu, aku akan membiarkanmu lolos. Harvey menyipitkan matanya. Kemudian dia menjawab dengan tenang, tidak ada sedikit pun kepanikan dalam nadanya. Jika itu masalahnya, maka aku yang akan mematahkan anggota tubuhmu nanti. Harvey York, aku memperingatkanmu. Berhentilah bertingkah sombong denganku. Tidak ada seorang pun di Mordu yang bisa melindungimu. Di sini, aku memiliki keputusan akhir. Jika kekuatanmu hanya bisa memanggil orang sebanyak ini. Harvey melihat sekelilingnya. Kalau begitu, Timothy. Aku akan mengambil lengan dan kaki semua orang di sini. Kau gila. Timothy tidak menyangka Harvey akan tetap sombong meski dalam keadaan saat ini. Kau akan segera mengerti konsekuensi menyinggung perasaanku. Bab 1658. Konsekuensi. Harvey tertawa, tidak terganggu. Bukankah konsekuensinya hanya kau ditendang dan ditampar? Kau keparat. Kau masih menjadi sombong ini bahkan pada saat ini. Biarkan aku memperingatkanmu sekarang. Aku bahkan mengundang Tuan Muda Longman Aiden Bauer ke sini. Mari kita lihat apakah sikapmu akan tetap sama ketika dia tiba. Timothy sangat marah. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa seorang dusun yang bodoh berani melawannya sampai tingkat ini. Harvey tersenyum. Apakah begitu? Sayangnya, Aiden akan mengecewakanmu. Ledakan. Tepat saat keduanya masih berbicara, deretan Toyota Land Cruiser hijau tua melaju dengan kecepatan tetap. Pemandangan itu cukup mengejutkan semua orang yang hadir. Land Cruiser melaju ke tengah jalan dan berhenti tepat di depan Timothy. Suara pintu mobil yang ditendang terbuka mengikutinya. 18 pria berpenampilan garang berjas muncul. Pinggang mereka tampak sesak, jelas penuh dengan senjata api. Mereka membawa aura mengancam yang lebih tinggi dari rekan-rekan acak Timothy. Aiden, mengenakan setelan jas dan tubuh yang dibalut gips, melangkah keluar dari mobil. Lengan dan kaki kirinya patah, tetapi dia masih tampak cukup energik. Bahkan jika dia menggunakan kruk untuk bergerak, kehadirannya seolah-olah dia satu-satunya orang di sana.
Mereka yang berada di jalannya buru-buru mundur seperti burung yang ketakutan. Tuan Muda Bauer, Anda di sini. Sebelum Aiden bisa melihat Harvey, Timothy melompat dari mobil dan bergegas ke Aiden dengan langkah besar, menghalangi pandangan Aiden. Waktu yang tepat. Orang luar yang tidak sadar berani memprovokasi orang-orang dari klub mobil off-road. Dia juga memukulku. Dia sangat sombong. Dia tidak hanya menyuruhku memanggil siapapun yang aku inginkan di sini, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia akan mematahkan semua anggota tubuhku di sini. Aku mengatakan kepadanya bahwa kamu akan datang, tetapi dia mengatakan bahwa kamu hanya seekor anjing liar di matanya. Tuan Muda Bauer, sudah cukup. Timothy terus menambahkan bahan bakar ke api. Dia tahu betul kepribadian Aiden yang kejam dan keji. Itulah mengapa Timothy ingin meminjam kekuatan Aiden untuk membunuh Harvey. Dia menolak memberi Harvey kesempatan untuk kembali. Selain itu, Yona tidak akan memiliki cara untuk memaksa siapapun untuk bertanggung jawab jika yang melakukan pekerjaan kotor itu berasal dari Longman. Mata para wanita semua berbinar ketika mereka melihat Aiden mengambil langkah agung. Ini Aiden Bauer, wakil ketua klub mobil off-road Mordu. Dia juga tuan muda keluarga Bauer dan CEO eksekutif grup Kaizen. Dia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin cabang Longman Mordu. Mereka berbalik dari Aiden untuk menatap Harvey dengan jijik. Orang ini sudah selesai. Dia akan membayar arogansinya. Pecundang akan tetap pecundang. Fakta ini tidak akan pernah berubah. Pecundang tidak akan pernah bisa melawan orang kuat seperti Aiden Bauer. Apakah begitu? Setelah mendengarkan ledakan Timothy, mata Aiden menjadi sedingin es. Dia tertawa terbahak-bahak dan bergerak maju dengan tongkatnya. Siapa di antara kalian bajingan yang melakukan ini pada saudaraku? Kau mau mati? Warna. Sungguh temperamen yang ganas. Sungguh sikap yang dominan. Aku. Harvey melangkah maju, menyilangkan tangan di depan dada. Sejak kapan anjing sepertimu belajar menggertak orang lain? Anjing. Dia menyebut Aiden seekor anjing. Timothy dan yang lainnya tersentak mendengar kata-kata Harvey. Mereka menatapnya, benar-benar tercengang. Identitas macam apa yang dimiliki pria ini? Siapa dia? Beraninya dia menghina Aiden seperti itu di depan semua orang. Dia memohon kematiannya. Bab 1659. Mereka yang tidak menyadari keseluruhan cerita memelototi Harvey, penuh dengan penghinaan. Para wanita itu terlihat sangat membenci Harvey sampai ke inti mereka. Bagi mereka, Harvey tidak menyadari apa batasannya. Kau keparat. Beraninya kau melawanku, Aiden Bauer. Apakah kau tidak tahu itu? Aiden dipenuhi amarah dan mengambil langkah maju untuk melihat Harvey lebih dekat. Saat berikutnya, dua tatapan terkunci. Aiden Bauer yang sangat arogan jatuh ke dalam spiral teror begitu dia melihat wajah Harvey dengan baik. Dia tersambar petir. Untuk sesaat, pikirannya kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa bos barunya adalah orang luar yang dibicarakan semua orang. Tuan York. Tubuh Aiden lemas dengan kedua kakinya, tanpa sadar ingin berlutut. Tapi karena kaki kirinya ditutupi oleh gips, dia tidak bisa. Jika bukan karena para pemainnya, dia akan berada di tanah dalam hitungan detik. Tuan Muda Bauer. Itu dia. Harvey York. Timothy menoleh dan menunjuk Harvey. Dia tidak hanya menendangku dan menamparku, tapi dia juga memukul kepalaku dengan batu bata. Dan dia bahkan menyebutmu anjing di depan semua orang. Timothy sibuk menatap Harvey dengan puas. Karena itu, dia tidak memperhatikan ekspresi mengerikan Aiden. Harvey berkata dengan tenang. Itu kebenarannya. Aiden hanyalah seekor anjing, dan aku pemiliknya. Ayo, gonggonglah untukku. Ekspresi semua orang mengendur karena tidak percaya pada kata-kata Harvey. Timothy tertawa dingin. Harvey benar-benar tolol. Dia tidak tahu bahwa dengan memprovokasi Aiden dalam keadaan seperti itu, dia sedang berjalan menuju pintu kematian. Harvey York, aku pikir kaulah yang seharusnya berlutut dan menggonggong seperti anjing. Jika kau melakukan itu, kau bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Atau kau mau menunggu sampai Aiden marah.
Timothy langsung menantang Harvey. Wanita yang hadir sudah muak dengan Harvey. Mereka menertawakan kemalangan yang dirasakan Harvey, menunggunya diurus. Kau tidak tahu malu. Namun, Aiden kembali sadar dan mengayunkan tongkatnya ke kepala Timothy. Membanting. Timothy tersandung dan jatuh ke tanah. Wajahnya yang sudah memar-memar sekali lagi. Semua orang menatap Aiden dengan kaget dan tidak percaya. Apa yang terjadi di sini? Ekspresi Timothy sangat lamban saat dia berbalik untuk menatap Aiden dengan sedih. Keduanya adalah teman yang tidak tahu malu dan tidak bermoral yang menjalani hidup mereka dengan mewah dan menginjak-injak yang malang setiap kali mereka bosan. Intinya, mereka cukup riang. Aiden biasanya akan mendukung Timothy, sedangkan Timothy biasanya akan mengatakan hal-hal baik tentang Aiden kepada Benjamin. Hubungan keduanya sangat baik. Lalu, mengapa Aiden memukul Timothy? Timothy berpikir dan berpikir, tetapi dia tidak bisa memberikan penjelasan apapun. Aiden, di sisi lain, tidak menginginkan apapun selain mencekik Timothy sampai mati. Akan baik-baik saja jika yang disebut dusun itu adalah orang lain, tetapi Timothy hanya perlu memprovokasi bos baru Aiden. Tidak hanya itu, dia bahkan memanggil Aiden ke sini. Bos barunya secara khusus memerintahkannya untuk menangani Smiths serta insiden cabang Longman Mordu, namun dia di sini menggertak warga. Saat dia merenungkan kuburan yang telah dia gali untuk dirinya sendiri, Aiden ingin menangis. Sayangnya, air matanya sudah lama mengering. Apakah kau tuli? Harvey menyilangkan tangannya. Apakah kau tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Harvey tidak menghormati Aiden. Anjing baru ini belum mempelajari pelajarannya dan bahkan berusaha keras untuk meneror orang lain mau tidak mau. Jika korbannya bukan Harvey, Aiden akan menghancurkan orang tak bersalah secara acak tanpa ampun pada hari itu. Aiden kembali sadar sekali lagi. Dia membanting lututnya ke tanah, menahan rasa sakit di kakinya. Dia kemudian mengangkat kedua tangannya dan menjulurkan lidahnya. Pakan. Guk, guk, guk. Bab 1660. Ledakan. Timothy dan semua orang yang hadir menyaksikan, pikiran mereka jatuh ke dalam kekacauan total. Hanya dengan kata-kata Harvey, tuan muda dari keluarga Bauer, pria yang telah mencadangkan posisi sebagai wakil pemimpin cabang Longman Mordu dan CEO eksekutif grup Kaizen, berlutut. Tidak apa-apa jika itu satu-satunya hal yang dia lakukan. Tapi dia bahkan menggonggong di depan semua orang seperti anjing kampung biasa. Seluruh kerumunan bingung. Mereka tidak bisa kembali ke akal sehat mereka. Berlututlah dengan punggung lurus. Harvey memerintahkan dengan nada acuh tak acuh. Pakan. Aiden mengangguk dengan hormat dan menegakkan punggungnya, lalu mencondongkan wajahnya ke arah Harvey. Tamparan. Harvey menamparkan mulut Aiden, membuat kepala Aiden pusing. Bukan hanya kau tidak melakukan seperti yang aku perintahkan sebelumnya, tetapi kau juga membantu Timothy membalas dendam. Aiden tidak berani menjelaskan dirinya sendiri. Tamparan. Harvey menamparkan wajah Aiden. Apakah kau pikir aku membuatmu tetap hidup sehingga kau bisa menggertak orang lain? Aiden tidak berani membuka mulutnya untuk membalas. Dia juga tidak berani bergerak. Tamparan. Harvey menamparkan wajah Aiden sekali lagi. Apakah karena kau tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan yang telah kuberikan padamu? Aiden gemetar ketakutan. Dia bahkan tidak berani menggerakkan bibirnya. Ini adalah pertama dan satu-satunya saat aku membiarkanmu lolos. Harvey melanjutkan dengan tamparan ringan di wajah Aiden. Sebagai anjingku, kau hanya akan menggigit siapapun yang aku suruh. Jika kau menggigit seseorang tanpa izinku, aku akan membunuhmu. Paham? Ya. Aiden terus mengangguk. Dia bersikap hormat secara tidak normal. Dia menjulurkan lidahnya pada saat yang sama, ingin menyenangkan Harvey. Guk, guk, guk. Seluruh kerumunan mati diam. Tubuh mereka membeku. Mereka tidak bisa menerima apa yang terjadi di depan mata mereka. Timothy, yang terbaring di tanah, sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam trans. Harvey menendang Aiden menjauh,
lalu menatap dingin ke arah Timothy. Aku sudah memberitahumu, kau tidak akan membalas dendam bahkan dengan Aiden di sini. Pergi dan tanyakan padanya. Akankah dia berani berbicara? Tanyakan padanya apakah dia anjing milikku. Melihat Aiden menjulurkan lidah sambil berlutut, tenggorokan Timothy menjadi kering. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi Harvey, tetapi dia tahu bahwa dia akan sangat dipermalukan hari ini. Harvey mengeluarkan beberapa tisu untuk menyekat tangannya, lalu memelototi Aiden. Saudaramu yang baik menuntut agar aku berlutut dan meminta maaf. Dia ingin mematahkan lenganku. Apakah kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Bajingan itu. Dia ingin mematahkan tangan Harvey. Penglihatan Aiden perlahan menjadi hitam. Dia berjuang untuk merangkak kembali, lalu dengan keras berseru. Timothy Fei, ke sini sekarang. Minta maaf kepada Tuan York. Lakukan sekarang juga. Banyak orang menjadi bingung dengan kata-kata Aiden. Aiden, yang menyedihkan seperti anjing. Tidak, fakta bahwa dia adalah anjing seseorang lebih mengejutkan daripada kesombongan Harvey sebelumnya. Aiden adalah salah satu cadangan terbesar yang dimiliki Timothy. Timothy mengandalkan Aiden untuk meneror orang sesuka hatinya. Namun sekarang, Aiden meminta Timothy untuk berlutut. Ini terlalu canggung. Tak satu pun dari mereka yang bisa memahami bagaimana orang luar berhasil mengendalikan playboy kaya yang tidak bermoral seperti Aiden. Aiden bahkan tidak memberi pejabat pemerintah Mordu hormat kapanpun sepanjang hari. Namun di depan Harvey, dia mulai menggonggong seperti anjing. Ini. Timothy berseru dengan memilukan. Tuan Muda Bauer, siapa dia sebenarnya? Dia tidak berhak untuk tamparan. Aiden mengirim Timothy terbang dengan tamparan keras, tidak mau repot-repot mengatakan apapun.